Belum 1 bulan Prabowo menjadi presiden Indonesia, sudah banyak maling-maling rakyat, koruptor-koruptor yang ditangkap. Betul, apresiasi, baik, bagus. Kalau dilihat dari pidatonya, Prabowo mengatakan dalam pidatonya, bukan rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpin yang melayani rakyat. Bagus nggak itu? Bagus nggak? Bagus nggak? Prabowo berkata tidak ada yang kebal hukum. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Tapi jangan cuma omon-omon. Betul. Kalau mau basmi koruptor, basmi semuanya. Jangan cuma koruptor yang kalian tangkap adalah koruptor-koruptor yang berlawanan dengan kalian. Giliran lawan politik korupsi ditangkap, tapi teman politik korupsi dibiarkan di dalam kabinetnya, saudara. Ini namanya omon-omon. Tahu omon-omon? Jadi kalau memang Prabowo betul-betul mau memberantas korupsi, nggak ada urusan siapapun yang korupsi, siapapun, mau Tom Lembong, mau Anies, mau Mulyono, mau Megawati, siapapun, tangkap mereka, adili mereka, penjarakan mereka, karena mereka telah menyusahkan jutaan rakyat Indonesia, saudara. Rakyat rusak, negara rusak, bangsa rusak. Karena rusaknya pemerintah, karena rusaknya para raja, karena rusaknya orang-orang yang berkuasa, dan rusaknya orang-orang yang berkuasa, rusaknya para pejabat, karena rusaknya para ulama-ulama. Apa maksudnya rusaknya para ulama? Karena banyak para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama yang mendiamkan kezoliman yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut. Sesuatu yang batil yang pemerintah lakukan, mereka bilang hak. Kenapa? Karena mereka jadi penjilatnya pejabat, anjing-anjingnya pejabat. Tujuan mereka perut, tujuan mereka kursi, tujuan mereka pangkat, tujuan mereka jabatan, tujuan mereka dunia. Kalau dilihat dari pidatonya, Prabowo mengatakan dalam pidatonya, bukan rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpin yang melayani rakyat. Bagus nggak itu? Bagus nggak? Bagus nggak? Prabowo berkata tidak ada yang kebal hukum. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Tapi jangan cuma omon-omon. Betul. Kalau mau basmi koruptor, basmi semuanya. Jangan cuma koruptor yang kalian tangkap adalah koruptor-koruptor yang berlawanan dengan kalian. Giliran lawan politik korupsi ditangkap, tapi teman politik korupsi dibiarkan di dalam kabinetnya, saudara. Ini namanya omon-omon. Tahu omon-omon? Jadi kalau memang Prabowo betul-betul mau memberantas korupsi, nggak ada urusan siapapun yang korupsi, siapapun, mau Tom Lembong, mau Anies, mau Mulyono, mau Megawati, siapapun, tangkap mereka, adili mereka, penjarakan mereka, karena mereka telah menyusahkan jutaan rakyat Indonesia, saudara. Itu baru namanya pemimpin yang adil, betul. Tapi kita belum tahu, kita lihat bagaimana ke depan, betul. Jokowi digugat Habib Rizik DDK 5.246 triliun, Istana buka suara. Pihak Istana merespon gugatan perdata kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Gugatan itu dilakukan oleh Habib Rizik Syihab dan sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan atau TAMAK. Staf khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan gugatan ke pengadilan merupakan hak bagi setiap warga negara. Namun menurutnya upaya hukum seharusnya dilakukan secara serius dan bertanggung jawab, dan juga bisa membuktikan gugatan yang dilakukan. Bahwa setiap orang yang mengendalikan sesuatu wajib membuktikannya. Prinsip hukum ini harus selalu dikedepankan.
Jangan menggunakan upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi secara semena-mena hanya untuk sekedar mencari sensasi atau tujuan provokasi. Kata Dini dalam keterangan dikutip Jumat tanggal 4 bulan 10 2024. Kata Dini, selama 10 tahun pemerintah Presiden Jokowi tentu tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan, meski menurut Dini masyarakat yang pada akhirnya menilai kinerja Presiden. Lebih lanjut, menurut Dini, Istana juga tidak memberikan tanggapan lebih lanjut karena gugatan dilayangkan ke pengadilan negeri, sembari menunggu proses lebih lanjut pada proses pengadilan. Istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh karena gugatan dilayangkan ke PN. Ini mungkin nanti kita lihat bagaimana perkembangannya agar lebih jelas apakah gugatan ini ditujukan kepada Pak Jokowi sebagai presiden atau sebagai pribadi, tutur Dini.